Prabowo Subianto kembali melakukan pembuktian karena nggak gampang diremehkan. Sang presiden sebelumnya dinilai akan kesulitan karena krisis pangan yang melanda dunia. Nyatanya Indonesia justru menjadi negara dengan cadangan pangan berlimpah. Gak heran negara tetangga seperti Malaysia dan media asing kagum dengan kehebatan RI1. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Langkah cerdas makmurkan petani. Prabowo Subianto memiliki mimpi besar untuk sektor pertanian Indonesia. Politikus Partai Gerindra ini menginginkan para petani agar dapat hidup makmur dan sejahtera. Keinginan besar sang presiden ini disampaikan secara langsung oleh Zulkifli Hasan. Pesan presiden tidak boleh merugikan petani. Zaman Presiden Prabowo, petani harus makmur, harus dapat harga yang terbaik, ungkap Menko Bidang Pangan tersebut. Mimpi besar RI1 menyejahterakan petani nyatanya bukan isapan jempol belaka. Prabowo berani membeli gabah dengan harga tinggi demi meningkatkan kesejahteraan petani. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kamu tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak, ujar Prabowo. Prabowo juga memberikan berbagai macam kemudahan untuk membantu produktivitas para petani. Sebut saja seperti rencana RI1 untuk memberikan subsidi pupuk organik. Rencana ini bahkan sudah disahkan Prabowo di awal tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pangan yang diterima oleh petani. Prabowo juga berharap ada lebih banyak petani yang bisa menggunakan pupuk organik. Bahkan Prabowo sampai meminta Menteri Pertanian untuk mengawasi jalannya kebijakan. Keseriusan Prabowo ini dirinya tunjukkan agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Presiden ke-8 ini menganggap Nusantara sudah semakin dekat dengan target tersebut. Kita semakin dekat kepada sasaran kita, yaitu swasembada pangan. Masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masa hidup kita sebagai bangsa, tegas Prabowo. Menuai hasil, hindari krisis pangan. Ambisi Prabowo Subianto untuk memajukan sektor pertanian akhirnya berbuah manis. Sebab para petani berusaha keras untuk membayar tuntas kebijakan RI1 yang ingin menyejahterakan mereka. Alhasil cadangan pangan Indonesia melimpah ruah di era Pak Prabowo. Salah satunya adalah komoditas beras yang jumlahnya meroket drastis tahun ini. Bahkan stok beras bumi Nusantara disebut sebagai yang terbanyak sepanjang sejarah. Buktinya Indonesia punya cadangan beras hingga 2 juta ton. Kita di gudang ada 2 juta. Saya kira stok termasuk yang terbesar sepanjang sejarah. Kebijakan Prabowo juga menjamin ketersediaan pangan Indonesia tercukupi. Stok yang ada diklaim mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat bumi pertiwi. Bahkan Pak Prabowo menyebut Indonesia sudah nggak perlu mengimpor beras lagi di tahun ini. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor. Dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya. Tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi. Pencapaian gemilang ini bahkan bikin Prabowo yakin Indonesia akan segera mencapai swasembada pangan. Pasalnya RI1 berani memajukan target swasembada ke tahun 2026. Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025 paling lambat tahun 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan, tegas Prabowo. Dapatkan paket lengkap akuarium mini dengan harga terjangkau. Cek keranjang di bawah ya. Buat Asia Tenggara iri. Kesuksesan yang diraih Indonesia mengundang reaksi kawasan ASEAN. Sejumlah negara iri sekaligus kagum melihat hasil manis yang diraih kepemimpinan Prabowo Subianto. Pasalnya, sejumlah negara tetangga tengah dihantam krisis pangan yang mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan pasar global yang sedang bergejolak hingga mempengaruhi harga pangan. Sebut saja Malaysia yang juga ditimpa masalah di sektor tersebut. Bahkan hal ini sampai memancing petani negeri jiran untuk melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah.
Rupanya mereka merasa kesejahteraannya nggak dijamin otoritas Malaysia. Bahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus menyetop aksi demo saat akan menerima kunjungan RI1. Beberapa petani dari wilayah utara akan datang ke Putrajaya besok. Kita juga akan menjadi tuan rumah kunjungan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Jangan ganggu acara kenegaraan yang melibatkan sahabat kita. Ini peringatan saya, tegas politikus 77 tahun tersebut. Sementara itu, krisis pangan juga menghantam negara ASEAN lainnya yakni Filipina. Bahkan pemerintah negeri lumbung padi harus melakukan berbagai cara untuk menurunkan harga beras. Salah satunya dilakukan dengan melepaskan cadangan nasional untuk menstabilkan harga. Pemerintah Filipina bahkan juga menurunkan tarif beras impor agar bisa dijangkau masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memastikan beras terjangkau bagi warga Filipina, ungkap Menteri Pertanian Filipina Tio Laurel Jr. Gak heran negara-negara ASEAN tertarik untuk belajar dari Indonesia. Sebut saja anggota Parlemen Malaysia yang ingin mengadopsi strategi ketahanan pangan tanah air. Indonesia mengarahkan Menteri Pertaniannya mentransformasi pertanian di negaranya dan berhasil dari hulu ke hilir. Hari ini Indonesia sukses memakai hasil pertanian untuk kegunaan negara tanpa perlu mengimpor beras, ujar Datu Seri Panglima Bung Mokhtaradin. Pujian media asing. Keberhasilan Indonesia dalam bidang pangan mendapat pujian dunia internasional. Banyak negara yang berbondong-bondong siap bekerja sama di sektor tersebut dengan Nusantara. Buktinya negara adik kuasa seperti Rusia yang siap membantu memajukan Indonesia. Vladimir Putin disebut ingin membantu Prabowo mewujudkan mimpi swasembada pangan. Sergei Shoigu yang menjadi perwakilan Rusia ke Indonesia membawa beberapa hasil negosiasi bagus untuk Vladimir Putin, tulis RIA Novosti. Media Rusia ini juga menyebut kalau pemerintahan Putin siap melakukan investigasi ke berbagai sektor di Indonesia. Lapisan terpisah yang juga menjadi kerjasama adalah aktivitas investasi. Ini juga menyangkut beberapa sektor seperti energi dan ketahanan pangan, tulis RIA Novosti. Indonesia juga mendapatkan berbagai pujian dari negara-negara tetangga. Salah satunya datang dari media Singapura yakni The Straits Times. Media ini kagum dengan Prabowo yang melibatkan petani-petani kecil dalam memastikan ketahanan pangan. Demi memenuhi kebutuhan pangan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, dirinya membawa para petani kecil menjadi bagian penting dari program makanan gratis Indonesia bagi jutaan orang, tulis The Straits Times. Selain Singapura, pujian juga datang dari media asal Vietnam yakni Vietnam News. Kanal ini memuji Indonesia yang mampu menjaga stok beras di dalam negeri. Stok beras Indonesia yang stabil dapat dijadikan sebagai model ketahanan di tengah krisis pangan yang melanda kawasan ASEAN, tulis Vietnam News. Do Spices bumbu marinasi makanan rendah kalori dengan banyak varian rasa. Cek linknya di bawah ini. Itulah cerita asing yang kagum dengan rahasia Prabowo buat cadangan pangan Indonesia berlimpah. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?